Bapak dan Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur untuk setiap kesempatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, kami bersyukur oleh karena Roh-Mu yang kudus akan menolong kami untuk belajar firman-Mu, untuk kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Biar Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berdoa dalam nama Yesus berkaitan kehendak Allah. Alkitab memimpin kita ke doa lebih dalam daripada yang kebanyakan kita pernah kita lakukan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 23-24 dikatakan, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan juga, "Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, menurut kehendaknya." Tujuan doa bukan memaksa Allah atau membuat Dia melakukan kehendak kita melawan kehendaknya, tetapi untuk memperdalam pengenalan kita akan Allah dalam Yesus Kristus. Dan persekutuan kita dengannya melalui merenungkan kemuliaan-Nya, mengakui kebergantungan dan kebutuhan kita, dan menerima maksud-maksud-Nya. Permintaan kita harus sesuai kehendak Allah dan dalam nama Yesus. Konteks dari permintaan seperti itu ialah iman yang terjamin karena kita telah dikasihi Allah dan mengasihi Allah dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus mengajar mereka, murid-muridnya berdoa, tidak ada unsur memasukkan dukungan Yesus dalam doa, seolah Ia lebih murah hati daripada Bapa, atau dapat mempengaruhi Bapa, hal yang murid-muridnya tidak dapat. Dalam hati mereka, murid-muridnya tahu bahwa sebagai orang beriman, murid-muridnya adalah para kekasih Bapa. Saya membaca dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 26-27, kelanjutannya dikatakan pada saat itu, "Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya bahwa aku datang dari Allah." Doa dalam nama Yesus bukan mantra lisan atau suara keras lengkingan, tetapi menaruh doa dalam relasi penyelamatan oleh salib Kristus. Ini berarti meminta persetujuan Kristus sendiri, bukan? Waktu Allah menjawab dalam nama Yesus, Allah memberi melalui Yesus sebagai pengantara kita dan kepada Yesus sebagai pihak yang akan dimuliakan melalui apa yang diberikan. Di inti doa dalam nama Yesus ada sikap sedia untuk diajar oleh Kristus melalui firman dan Roh tentang apa yang harus kita doakan. Sejauh kita tahu melalui kesaksian Roh dalam hati bahwa kita menaikkan permohonan yang Tuhan sendiri berikan secara khusus untuk kita doakan. Kita tahu bahwa kita memiliki jawaban bahkan sebelum melihatnya. Ini ditegaskan juga dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 13-15 dikatakan, "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya." Pertanyaan refleksi bagi kita, bersediakah kita berdoa dalam nama Yesus berkaitan kehendak Allah di dalam pembentukan firman dan Roh-Nya
dalam setiap pergumulan hidup kita, khususnya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, untuk kita tetap mengandalkan kekuatan, kasih karunia Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin.